got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Elza Angelina. Saya Siti Hawa. saya Marimus. Saya Amelia Kartika. Saya Anisra. By the way, sebelumnya teman-teman nonton video kita pakai internet kan? Nah, kebetulan banget nih, kami berlima kali ini ingin membahas tentang internet atau web nih, teman-teman. Jadi, kita ada memiliki 3 pembahasan diantaranya domain, hosting, dan juga cloud server. Untuk selengkapnya, cek video selanjutnya ya. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai domain. Menurut Wikipedia, domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server. Selain itu, domain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP atau Internet Protocol Address. Nama domain juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web, seperti contohnya wikipedia.org. Nama domain juga kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL atau alamat website. Seperti diketahui bahwa alamat IP yang digunakan sebagai alamat suatu website itu berupa deretan angka, yang bagi kebanyakan orang itu tentunya sangat sulit untuk mengingatnya. Jadi untuk lebih mempermudah mengingat alamat suatu website itu, lalu dibuatlah domain sebagai pengganti alamat IP-nya. Untuk kategori GTLD, nama domainnya itu berdiri sendiri. Berikut adalah contoh dari domain GTLD itu. Yang pertama ada .com yang digunakan untuk kepentingan komersial atau perusahaan. Yang kedua ada .net digunakan untuk kepentingan network infrastruktur. Yang ketiga .org digunakan untuk kepentingan organisasi. Yang keempat .edu digunakan untuk kepentingan pendidikan atau terbatas hanya untuk pendidikan saja. Dan yang kelima yaitu .go digunakan untuk kepentingan pemerintahan. Nah, sementara itu untuk domain CCTLD berikut adalah daftarnya. 1. .net.id digunakan untuk internet provider. 2. .web.id digunakan untuk umum. 3. .go.id digunakan untuk pemerintahan atau khusus untuk pemerintahan dan harus ada izin dari pemerintahan yang bersangkutan. Keempat, ada .ac.id digunakan untuk pendidikan seperti universitas. 5. Ada sch.id digunakan untuk sekolah dasar. Dan terakhir ada .or.id digunakan untuk organisasi. Untuk sejarah domain sendiri pertama kali dikenali dalam domain name system atau DNS. Banyak perkembangan di hari-hari pertama domain diperkenalkan. Paul Mockapetris yang memperluas jangkauan internet dari yang sebelumnya hanya untuk tujuan akademis menjadi dapat diakses oleh masyarakat umum. Paul Mockapetris memperkenalkan DNS pada November 1983. Untuk pertama kalinya dalam sejarah domain digunakan dalam sistem penamaan domain ARPANET. A few moments later. Oke teman-teman, lanjut di materi kedua yaitu hosting. Apa sih pengertian hosting? Hosting adalah layanan berbasis internet yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Berikut beberapa jenis dari hosting. Yang pertama, shared hosting. Kedua, VPS atau Virtual Private Server. Ketiga, dedicated server. Dan yang keempat, colocation server. Kapan hosting didirikan? Hosting didirikan di Kaunas, Lituania pada tahun 2004 di perusahaan. Pada tahun 2004, perusahaan ini awalnya bernama Hosting Media dengan pusat data di Asheville, North Carolina dan di Inggris. Bagaimana penggunaan hosting? Cara kerja hosting adalah diawali dari sebuah perusahaan layanan hosting yang menyediakan ruang server yang menyimpan aset data untuk keperluan website. Lalu, ketika ada user menuliskan nama domain website di browser, maka hosting akan mengirimkan file yang kamu butuhkan untuk mengakses website. Dalam berlangganan hosting, pastinya kamu juga harus membayar biaya sewa setiap bulannya. Jika tidak membayar secara tepat waktu, maka layananmu tidak akan bisa diakses dan berfungsi dengan baik.
Nah, selanjutnya pembahasan kita yang ketiga ada cloud server. Jadi teman-teman sekalian juga perlu tahu nih cloud server itu apa. Jadi cloud server ini adalah server virtual yang bekerja dalam ekosistem cloud computing. Cloud server ini membuat, menyimpan, dan mengirimkan data melalui platform cloud computing di internet. Cloud server ini memiliki semua perangkat lunak yang dibutuhkan untuk beroperasi sebagai entitas yang independen. Ide yang mengawali terciptanya cloud computing ini berasal dari seorang pakar komputasi dan intelijensi buatan dari MIT John McCarthy. Sejarah ini dimulai pada tahun 1960-an ketika komputasi awal atau cloud computing ini mulai dikembangkan oleh beberapa perusahaan dan organisasi termasuk IBM dan CERN. Namun, layanan cloud hosting ini yang sebenarnya baru muncul pada tahun 2006 ketika Amazon Web Service atau AWS diluncurkan. Cara kerja dari cloud server ini sebenarnya sangat sederhana karena hanya memanfaatkan jaringan internet untuk berkomunikasi antara satu server dengan server lainnya yang berada pada lingkungan cloud. Dan cloud server ini ada jenis-jenisnya, yaitu satu, infrastruktur as a service atau IaaS, 2, platform as a service atau PaaS, dan 3, ada software as a service atau SaaS. Dan cloud server ini juga memiliki kelebihan, yaitu ada 1, biaya terjangkau sesuai dengan kapasitas penggunaan, 2, meminimalkan risiko kehilangan data, 3, kapasitas penyimpanan struk yang tidak terbatas atau unlimited, dan terakhir ada fleksibel dan mudah. Dan ada kekurangannya, yaitu 1, servis yang kurang maksimal, 2, penyesuaian yang kurang, dan 3, isu perlindungan privasi. Sekian video dari kami. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.